channel TV Dikdik Pora Karawang. Masih dalam materi persamaan kuadrat. Hanya kali ini yang dibahas mengenai diskriminan. Di like ya, lalu di subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Selamat datang. Mari kita belajar persamaan kuadrat kelas 9. Bahasan diskriminan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mempelajari ini kalian bisa menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya dan cara penyelesaiannya, serta mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminan jika diberikan persamaan kuadratnya. Untuk bahasan kali ini, kalian harus mengingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana X adalah variabel dari persamaan kuadrat, A, B, dan C adalah masing-masing koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta. Diberikan contoh soal. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan berikut. Kita lihat penyelesaiannya. Nomor 1, 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini nilai A, B, dan C ditunjukkan oleh arah panah. A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 6. Soal nomor 2, x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan tanda panahnya, nilai A, B, dan C masing-masing A sama dengan 1, B sama dengan negatif 8, C sama dengan 15. Soal nomor 3, 3x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Masih perhatikan arah panah, A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 0. Kenapa C sama dengan 0? Kita perhatikan kembali bentuk umumnya. Pada materi yang lalu, kita telah mempelajari cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, kalian perhatikan yang ditandai B kuadrat dikurangi 4AC merupakan diskriminan atau nilai D. Nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC ini mempengaruhi jenis akar-akar persamaan kuadrat yang diberikan. Misalkan D lebih besar dari 0, artinya kedua akar nyata tetapi berlainan. Jika D sama dengan 0, artinya kedua akar nyata dan sama. Dan jika D kurang dari 0, artinya akar persamaan tidak nyata. Diberikan contoh soal. Tentukan nilai diskriminan pada persamaan-persamaan kuadrat berikut ini. Soal nomor 1. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Lalu kita substitusikan pada rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan nilai-nilainya, diperoleh nilai D sama dengan 49. Ternyata nilai D-nya itu lebih besar daripada 0. Artinya akar-akar persamaan nyata tapi berlainan. Langkah penyelesaian contoh soal 2. 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Lalu kita substitusikan pada rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Lalu diperoleh nilai D-nya sama dengan 0. Ternyata jika D sama dengan 0, akar-akar persamaannya nanti nyata dan sama. Langkah penyelesaian soal nomor 3.
2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C, lalu substitusikan pada rumus diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC. Lalu kita hitung, kemudian ternyata diperoleh nilai D sama dengan negatif 4. Ternyata D kurang dari 0, artinya akar-akar persamaannya nanti tidak nyata. Kita masuk pada latihan soalnya. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut, kemudian tentukan juga akar-akar persamaannya. Soal nomor 1, 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Lalu kita substitusikan ke rumus diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC. Diperoleh D-nya sama dengan 144. Ternyata D lebih besar dari 0, artinya akar-akar persamaan kuadratnya nanti akan nyata tapi berlainan. Kita bisa menyelesaikannya. Kita buktikan X1 diperoleh 2, X2-nya diperoleh negatif 2. Soal nomor 2, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Kita cari nilai A, B, dan C, lalu kita masukkan ke rumus diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC, diperoleh D sama dengan 0. Akar-akar persamaannya nanti nyata dan sama. Kita gunakan cara memfaktorkan. Diperoleh nilai X1, 2 sama dengan 3. Soal nomor 3, X kuadrat ditambah 3X ditambah 15 sama dengan 0. Dimasukkan pada rumus diskriminan, diperoleh D-nya negatif 51 kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak nyata. Dengan rumus ABC, X1, 2-nya nilai di dalam akar negatif, jadi tidak nyata. Nah, anak-anak, itu pembahasan tentang diskriminan. Ingat ya, kalian selalu tumbuhkan rasa ingin selalu mencoba dan rajin berlatih menyelesaikan soal-soal dari mana saja. Kalian bisa membacanya atau mencarinya dari buku-buku pelajaran kelas 9. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Ingat pesan ibu, rajin berlatih dan selalu mengulang-ulang menyelesaikan soal-soal matematika. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.